Tetap sehat dan bahagia, saudara-saudaraku. Cerita kali ini tentang berpikir. Bagaimana mekanisme berpikir? Apa-apa saja yang terlibat dalam mekanisme berpikir? Contoh bagaimana pikiran bekerja atau berpikir dari rasa lapar. Ketika sel menyatakan butuh asupan makanan dan atau minuman, maka rasa merasakan. Rasa menyampaikan informasi ini ke pikiran, dan pikiran mendesain sesuatu dalam mekanisme berpikirnya untuk memenuhi rasa lapar. Apa yang akan dilakukan oleh pikiran disemangati oleh dua hal. Yang pertama, kebutuhan atau keinginan, atau kedua-duanya, kebutuhan dan atau keinginan. Semangat berpikir ketika semangatnya berkeinginan, maka sesungguhnya ada dominasi nafsu dan ego. Tetapi ketika kebutuhan, itu nafsu dan ego tidak mendominasi pikiran. Tentu yang paling baik adalah keseimbangan. Keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Pikiran dengan semangat keinginan tentu mencari-cari makanan apa yang bisa dimakan hari ini, kemana harus pergi makan, dan lain sebagainya. Berbeda ketika kebutuhan, begitu lapar, dia hanya mencari apa yang dia butuhkan dan biasanya makan seadanya. Hanya karena kepentingan untuk kebutuhan. Tapi kali ini kita akan bicara tentang bagaimana mekanisme berpikir ketika semangatnya adalah keinginan. Pikiran berpikir bahwasanya karena dia pernah punya pengalaman nasi padang, nasi ini, nasi itu, dan lain-lain sebagainya. Katakan pikiran memutuskan, oh, cari nasi padang saja. Maka pikiran mengajak akal untuk mencari data. Di mana rumah makan Padang yang mana yang kira-kira enak, nyaman, dan lain sebagainya. Maka akal memberi data tentang rumah makan Padang yang bermerek Pagi Sore. Katakan demikian. Dan nafsu, karena semangatnya keinginan, dia sangat mendominasi. Udah, sikat aja lah, ayolah makan, apapun kita makan ayo, karena lapar nih. Nah, ego masih diam karena belum ada pembanding. Ego belum merasakan dia perlu berkontribusi terhadap mekanisme berpikir karena belum ada pembanding yang bisa menjadi acuan dia untuk memberi kontribusi kepada pikiran. Akhirnya diputuskan untuk makan ke rumah makan Padang Pagi Sore. Untuk menuju ke rumah makan Padang, tentu masih ada mekanisme yang perlu dipikirkan. Naik apa, bagaimana, dan segala macam. Singkat cerita, sampailah ke rumah makan Padang. Sampai ke rumah makan Padang, karena begitu banyaknya pilihan, ego mulai, ini saja karena begini. Nafsu, udah sikat, ini lapar ini. Gitu. Nggak usah banyak pikir. Ayo makan, kalau enggak kita jadi nggak asik nih, gitu kata. Kira-kira nafsu demikian. Akal memberi asupan data. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini karena engkau begini. Karena sakit ini, sakit itu, sakit dan segala macam. Dan terus akal memberikan kontribusi tentang data-data terkait dengan keberadaan fisik, juga keberadaan makanan itu. Nah, begitu pikiran mau menetapkan makan apa, akal memberi kontribusi, mengingatkan lagi gitu. Nah, ketika pikiran yang berkesadaran fisik total karena ini keinginan, biasanya dia akan berpihak kepada ego dan nafsu. Nah, ciri dari ketidakterlibatan akal dalam memilih makanan
setelah makan menyesal. Kekenyangan atau kepedasan atau merasa nggak enak dan lain-lain. Ketika setelah makan kita menyesal, itu artinya akal tidak dilibatkan dalam mekanisme berpikir untuk menentukan apa yang harus dimakan. Makanan apa yang dipilih untuk dimakan. Jadi kira-kira demikian. Ketika semangat pikiran adalah keinginan, maka bertempur antara ego dan nafsu. Akal ada kalanya tidak dilibatkan dalam mekanisme berpikir. Padahal ketika akal dilibatkan, banyak pertimbangan-pertimbangan yang sangat menguntungkan bagi fisik dan bagi rasa. Rasa hanya diam, ketika kesadaran itu kesadaran yang semangat makan kesadaran adalah kesadaran kebutuhan, maka rasa yang akan mendominasi. Jadi kira-kira demikian saudara-saudaraku. Tetap sehat dan bahagia kita semua.